Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dua langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Dua langkah yang kedua, sholawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qalaq nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah wajib umum Ibu Lina Sundana SPD MPD, yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya Tantriana selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, dan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Ciri-ciri kalimat adalah merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Febri Ulfia akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh subjek. Gina adalah teman kami. Gina tersebut termasuk subjek. Subjek memiliki ciri-ciri. 1. Kata atau frase biasanya berkelas kata benda. 2. Subjek bukan kata ganti tanya. 2. Predikat. Predikat adalah bagian apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Contohnya dalam kalimat adalah merokok membahayakan kesehatan. Membahayakan termasuk predikat. Ciri-ciri predikat. 1. Pada umumnya, predikat berada di sebelah kanan subjek. 2. Predikat menjelaskan subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. 3. Predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanan agar kalimat menjadi lebih lengkap. 3. Objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Ciri-ciri objek. 1. Objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata, kecuali pada kalimat pasif. 2. Kata atau frase yang bisa menjadi objek berkelas kata benda. 3. Objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi
Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lainnya. Ciri-ciri pelengkap. 1. Lengkap berkategori kata nominal, verba, atau adjektif. 2. Pelengkap dapat didahului oleh preposisi. 3. Pelengkap tidak dapat dipasifkan. 5. Keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan, sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Ciri-ciri kalimat keterangan. 1. Keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. 2. Biasanya kata atau kelompok kata didahului kata depan. Selanjutnya adalah tentang pola dasar kalimat. 1. SPOK. SPOK adalah subjek, predikat, objek, keterangan. 2. SPOPL. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. 3. SPO. Subjek, predikat, objek. 4. SPPL. Subjek, predikat, dan pelengkap. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama, kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikit pun apa yang ia utarakan. Kalimat ini biasanya ditulis dengan menggunakan tanda petik. Contohnya, Andriana berkata, "Aku mungkin tidak akan pulang malam ini." "Aku mungkin tidak akan pulang malam ini" itu ditulis dalam tanda petik. Kedua, kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contohnya, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Pembagian jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Dilihat dari jumlah frasanya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal yang terdiri dari kalimat nominal dan kalimat verbal, serta kalimat majemuk yang terdiri dari kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Contohnya, pendemo berorasi. Kalimat pendemo berorasi ini terbentuk dari kata benda dan kata kerja dengan pola kalimat subjek tambah predikat. Contoh kedua, dengan pola kalimat subjek tambah predikat tambah objek tambah keterangan. Dengan kategori kata benda pertama, tambah kata kerja, tambah kata benda kedua, tambah konjungsi, tambah kata benda ketiga. Contoh kalimatnya ialah, Rasya menikahi gadis itu di Bali. Contoh ketiga, dengan pola kalimat subjek tambah predikat tambah pelengkap dengan kategori kata benda pertama, tambah kata kerja, tambah kata benda kedua. Contoh kalimatnya ialah mukanya bersemu merah. Kalimat tunggal ini dibagi lagi berdasarkan jenis predikatnya. Berdasarkan jenis predikatnya, kalimat tunggal dibagi menjadi kalimat nomina dan kalimat verbal. Yang pertama, kalimat nomina. Kalimat nomina merupakan jenis kalimat yang menggunakan kata benda kata bilangan atau kata sifat sebagai predikat. Contohnya adalah tentara itu tewas di medan perang. Kedua, kalimat verbal merupakan kalimat verbal merupakan jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikat. Contohnya, Andi mengayuh sepedanya pelan. Adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain, kalimat majemuk dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal di mana kedudukan masing-masing kalimat tersebut setara. Kalimat majemuk setara dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara penggabungan.
biasanya ditandai dengan penggunaan kata hubung atau yang bisa kita sebut konjungsi. Contohnya, saya bertanggung jawab atas kedatangan peserta hingga ke penginapan dan Andi akan mengambil tanggung jawab tentang segala keperluan peserta sesampainya di sana. Kata hubung yang dipakai di sini adalah dan. Yang kedua, kalimat majemuk setara pertentangan. Kalimat majemuk setara pertentangan biasanya ditandai dengan kata hubung konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan, namun, dan sebagainya. Contohnya, kelas kami akan mengadakan studi tour ke Palembang, namun dia memilih untuk tidak ikut. Yang ketiga, kalimat majemuk setara pemilihan biasanya ditandai dengan kata hubung atau. Contohnya, Riana masih bingung menentukan antara ikut menemani ibunya kuliah di Jerman atau tetap tinggal di sini bersama ayahnya. Yang keempat, kalimat majemuk setara penguatan biasanya ditandai dengan kata hubung bahkan. Contohnya, dia memang pemuda yang cerdas, bahkan di usianya yang ke-17 tahun, ia sudah mendapatkan gelar sarjana pertamanya. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang menggabungkan dua kalimat tunggal atau lebih di mana satu sama lain memiliki kedudukan yang berbeda, yakni sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi 10 jenis berdasarkan penggunaan kata hubung atau konjungsinya. Yang pertama, waktu. Yang biasa dipakai adalah ketika, sejak, saat ini, dan sebagainya. Yang kedua, sebab. Kata hubung yang biasa dipakai adalah karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu, dan sebagainya. Ketiga, akibat. Kata hubung yang dipakai adalah hingga, sehingga, maka, dan sebagainya. Keempat, syarat. Kata hubung yang dipakai adalah jika, asalkan, apabila, dan sebagainya. Yang kelima, perlawanan. Kata hubung yang dipakai adalah meskipun, walaupun, dan sebagainya. Yang keenam adalah pengandaian. Kata hubung yang bisa dipakai adalah andai kata, seandainya, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah tujuan. Kata hubung yang biasa dipakai adalah agar, supaya, untuk. Yang kedelapan adalah perbandingan. Kata hubung yang biasa dipakai adalah bagai, laksana, ibarat, seperti, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah pembatasan. Kata hubung yang dipakai adalah kecuali, selain, dan sebagainya. Yang ke-10 adalah alat. Kata hubung yang dipakai adalah dengan tambah kata benda. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan kalimat majemuk yang menggabungkan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk campuran terdiri dari sekurang-kurangnya 3 kalimat tunggal. Contohnya, Patria sedang memasak dan Tony menonton TV di ruang keluarga ketika aku tiba di rumah mereka. Kata hubung yang dipakai adalah dan ketika. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Silva Auliana. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi selanjutnya. Dan yang ketiga, pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Menurut pembagian berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, kalimat berita atau pernyataan ataupun kalimat deklaratif. Kalimat ini bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, Ari tengah berlari ke hutan, itu memberitahu kepastian. Aku menolak hadir dalam acara tersebut, itu memberitahu pengingkaran. Yang kedua, kalimat tanya atau kalimat interrogatif merupakan kalimat digunakan untuk mencari tahu suatu informasi, jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kau sudah bertemu langsung dengan ayahmu? Yang ketiga, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong ambilkan kertas di meja itu permohonan. Jangan mendekat, itu larangan. Yang keempat, kalimat seruan.
Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti kalimat perintah. Dalam pelafalannya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Contoh, wah indah sekali pantai, hore aku menang. Yang kelima, kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Contohnya, andai saja aku bisa mengulang waktu kembali. Seandainya aku menjadi dokter nantinya, aku hanya akan pergi ke daerah terpencil dan memberikan pengobatan bagi yang membutuhkan di sana. 4. Pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan subjek dan predikatnya. Apabila ditinjau dari susunan atau strukturnya, subjek dan predikat, kalimat dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia, di mana SP atau SPOK dan SPK atau lain sebagainya. Contoh, aku berjalan sejauh 3 km. Aku itu sebagai subjek, berjalan predikat, sejauh 3 km itu keterangan. Yang kedua, kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau ketegasan makna. Contohnya, bawa gadis itu ke hadapanku. Bawa itu predikat, gadis itu subjek, sedangkan kehadapanku itu keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silka Duhaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian dan pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan subjek. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Berdasarkan gaya penyajian, kalimat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kalimat yang melepas, yaitu yang ditulis maupun diucapkan menggunakan dengan gaya penyajian melepas. Contohnya, Putri tidak akan tertinggal kereta jika di jalan tadi tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Yang kedua, kalimat yang klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di kalimat induknya. Biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Contohnya, jika dia dibawa ke rumah sakit lebih cepat, mungkin nyawanya masih bisa tertolong. Yang ketiga, kalimat berimbang. Kalimat yang berimbang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk campuran. Gaya penyajian berimbang bertujuan untuk menunjukkan kejajaran bentuk dan informasinya. Contohnya, harga daging sapi menjelang Idul Adha melonjak, pedagang dan konsumen mengeluh tingginya kenaikan. Selanjutnya ada pembagian jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Jika dilihat dari subjeknya, kalimat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjeknya di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat jenis ini akan menggunakan predikat dengan awalan me dan ber, serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberikan awalan me, seperti mandi, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Contohnya, Aini pergi ke pasar. Surya merangkak di kegelapan agar tidak terlihat musuh. Kalimat aktif dapat dikategorikan kembali menjadi 3 jenis, yakni kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat semi-transitif. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, serta diikuti kata depan oleh. Kalimat pasif dibedakan kembali menjadi 2, yakni kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. 3. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan
penempatan tanda baca, serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang racun atau tidak berbelit-belit. Ciri-ciri kalimat efektif: menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat, memiliki unsur utama sebuah kalimat, subjek dan predikat, menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Diana anak tercantik di keluarganya, itu kalimat efektif. Diana anak paling tercantik di keluarganya, itu merupakan kalimat tidak efektif. Semut adalah serangga berkaki 6, itu merupakan kalimat efektif. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6, itu merupakan kalimat tidak efektif. Neza belajar untuk ujian, itu merupakan kalimat efektif. Neza belajar demi untuk ujian, itu merupakan kalimat tidak efektif. Setiap hari Jumat selalu berpramuka, itu merupakan kalimat tidak efektif. Setiap hari Jumat anak-anak selalu berpramuka, itu merupakan kalimat efektif. Syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lainnya. Syaratnya memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kemudian tidak memiliki penghubung kata intrakalimat pada kalimat tunggal. Selanjutnya, predikat tidak didahului dengan kata yang. 2. Kehematan. Syarat kehematan suatu kalimat efektif memiliki arti bahwa kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang terulang-ulang. 3. Keparelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai atau satu dengan yang lainnya. 4. Kelogisan. Kata-kata dalam sebuah kalimat harus memiliki makna yang logis sehingga gagasan penulisan dapat diterima oleh penalar pembaca. 5. Kepaduan. Kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Kepaduan kalimat menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dan penulis. 6. Ketepatan. Seorang penulis harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Kumpulan dari kelompok kami adalah: kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Menurut Sulistyowati, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan detik nada disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dalam wujud lisan tulisan Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat dan harus seperti apa dibaca. Di dalam kalimat, ada beberapa unsur, diantaranya yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia ada 8. Kedelapan pola kalimat dasar ini dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan dapat pula pola-pola dasar itu digabung-gabungkan sehingga kalimat menjadi luas dan kompleks. Hanya ini saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.